Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Isnaini dengan NIM P00341021035 dari tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah isolasi DNA pada bakteri. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih isolasi DNA itu. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya, ekstraksi atau lusi, dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer untuk mencegah DNA rusak. Adapun langkah-langkah dari isolasi DNA yang pertama adalah lisis membran sel atau penghancuran. Lisis membran sel adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Pemecahan sel merupakan tahap dari isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Selanjutnya yang kedua adalah ekstraksi DNA dari dalam sel. Selanjutnya perlu dipisahkan dari kontaminasi komponen penyusun sel lainnya seperti polisakarida dan protein agar DNA yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu purifikasi atau pemurnian, yaitu pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan hasil ekstraksi DNA dari zat-zat lainnya. Pada proses ini dapat menggunakan dua metode, yaitu metode silika dan metode kolom kromatografi. Kemudian yang terakhir ada presifikasi atau pengendapan. Adalah langkah terakhir yaitu presifikasi atau pengendapan. Pada tahap ini DNA yang terpresifikasi akan terpisah dari residu RNA dan protein yang tersisa. Residu tersebut juga dapat mengalami koagulasi namun tidak berbentuk struktur fiber dan berada dalam bentuk presifikasi granular. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang akan digunakan, yang pertama adalah mikropipet dan tip, yang kedua centrifuge, yang ketiga tabung Eppendorf, yang keempat inkubator, yang kelima evortex, yang keenam evaporator. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan adalah isolat bakteri, yang kedua buffer STE, yang ketiga buffer TE, yang keempat proteinase K, yang kelima SDS 10%, yang keenam VCL, yang ketujuh etanol absolut dindin, yang kedelapan etanol 70%, dan yang kesembilan DDH 20. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yang akan kita lakukan adalah kultur isolat bakteri sebanyak 10 mikroliter, sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit. Kemudian buang supernatan dan tambahkan 500 mikroliter larutan buffer STE dan homogenkan dengan vortex. Selanjutnya, sentrifuge lagi selama 2 menit. Buang supernatan dan sisakan pelet. Kemudian pelet ditambahkan 500 mikroliter buffer TE dan 100 mikroliter SDS 10%. Selanjutnya, setelah dihomogenkan, tambahkan 10 mikroliter proteinase K, lalu diamkan selama 1 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, tambahkan larutan 500 mikroliter larutan PCl. Disentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit, lalu ambil supernatan sebanyak 400 mikroliter, lalu pindahkan ke tabung Eppendorf yang baru. Kemudian, larutan supernatan ditambahkan larutan etanol absolut dingin sebanyak 800 mikroliter dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Yang selanjutnya, sentrifuge selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm.
Buang supernatan, kemudian endapan yang terbentuk ditambahkan dengan etanol 70%. Kemudian sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang dan endapan dikeringkan dengan evaporator. Endapan yang kering kemudian diresuspensi dengan 50 mikroliter DDH20. Nah, itulah tadi langkah-langkah isolasi DNA pada bakteri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.